Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Maya Rahmatika dari kelas 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kesultanan Demak. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi berikut. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan salah satu yang paling berpengaruh di pesisir utara Pulau Jawa, Indonesia, sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16. Kesultanan ini berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara. Pertama, latar belakang berdirinya Kesultanan Demak. Sebelum Islam masuk, wilayah Jawa dikuasai oleh kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit. Ketika Majapahit melemah pada akhir abad ke-15, muncul kekuatan baru dari daerah pesisir, yaitu Kesultanan Demak. Didirikan oleh Raden Patah, seorang bangsawan keturunan Majapahit yang memeluk Islam. Kedua, letak dan waktu berdiri. Letak: Demak, Jawa Tengah, wilayah pantai utara Jawa. Berdiri sekitar tahun 1475 Masehi, pendiri Raden Patah. Ketiga, Raja-Raja Kesultanan Demak. Pertama, Raden Patah. Masa pemerintahan 1475 sampai 1518 Masehi. Pendiri kerajaan, memperluas kekuasaan Islam. 2. Pati Unus. Masa pemerintahan 1518 sampai 1521 Masehi. Dikenal sebagai Pangeran Sabranglor, penyerang Portugis di Malaka. 3. Sultan Trenggono. Masa pemerintahan 1521 sampai 1546. Masa keemasan Demak memperluas Jawa Timur dan Jawa Barat. 4. Peran Wali Songo. Wali Songo, khususnya Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus memiliki peran penting dalam mendirikan dan mendukung Kesultanan Demak. Masjid Agung Demak didirikan oleh Wali Songo dan Raden Patah menjadi pusat dakwah dan ibadah umat Islam. 5. Pusat kekuasaan dan ekonomi. Letaknya strategis di pesisir utara Jawa menjadikan Demak sebagai pusat perdagangan yang ramai. Menjadi penghubung antara pedagang dari Gujarat, Arab, Tiongkok, dan wilayah lain. 6. Masa keemasan Sultan Trenggono. Memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat, menaklukkan Majapahit, Pajang, Blambangan, dan Sunda Kelapa. Sunda Kelapa berhasil direbut pada 1527 oleh Fathahillah, nama lain Valetehan, yang diganti namanya menjadi Jayakarta, kini Jakarta. 7. Kemunduran dan runtuhnya Kesultanan Demak. Setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 Masehi, terjadi perebutan kekuasaan antara Arya Panangsang, Adipati Jipang keturunan langsung Demak, dan Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggono dari Pajang. Jaka Tingkir berhasil mengalahkan Arya Panangsang dan memindahkan pusat kekuasaan ke Pajang. Pada tahun 1548, Kesultanan Demak resmi runtuh, digantikan oleh Kesultanan Pajang. 8. Peninggalan sejarah Kesultanan Demak. Pertama, Masjid Agung Demak, masjid tertua di Jawa. 2. Makam Raja-Raja Demak, terletak di sekitar masjid. 3. Pintu Bledek, pintu masjid yang diukir oleh Sunan Kalijaga. 4. Tradisi grebek besar, tradisi yang masih berlangsung hingga kini. 9. Pengaruh Kesultanan Demak, membuka jalan Islamisasi di Jawa, menjadi pelopor berdirinya kerajaan Islam lain di Jawa. Mewariskan sistem keagamaan dan kebudayaan Islam Jawa yang masih bertahan hingga kini. 10. Penutup. Kesultanan Demak adalah simbol awal peralihan dari kerajaan Hindu-Buddha ke kerajaan Islam di Jawa. Meski singkat, pengaruhnya sangat besar dalam perkembangan budaya, agama, dan politik di Nusantara. Nah, jadi gimana nih? Kalian sudah paham tentang materi Kesultanan Demak? Pasti sudah dong, kalian kan sudah menyimak videonya dengan baik. Baiklah,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Saya Kayla Rahmatika pamit undur diri. Bye-bye.